Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami eh, akan menjelaskan eh, dari review jurnal kami yang berjudul Analisis Metode Gauss-Jordan dalam penentuan arus pada rangkaian listrik. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Devin Anda, Fazrul Ihsan, serta saya sendiri, Viko Septarika. Nah, untuk pendahuluannya dalam bidang teknik elektro, salah satu tantangan utama dalam menentukan arus dalam rangkaian kompleks, uh, terutama banyak elemen terhubung baik secara seri maupun paralel. Penyelesaian secara analitik itu bisa menjadi rumit, terutama jika variabelnya itu cukup banyak. Oleh karena itu, metode Norweg seperti Gauss-Jordan diaplikasikan untuk menyelesaikan sistem bersama linear yang berasal dari penerapan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm dalam analisis rangkaian listrik. Di sini metode Gauss-Jordan adalah teknik eliminasi yang sangat membantu menyederhanakan sistem persamaan uh, linear ke dalam bentuk matriks augmented sehingga solusi dapat diperoleh secara langsung. Studi dalam uh, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan metode Gauss-Jordan dan membandingkannya dengan metode-metode lainnya. Next. Nah, kita akan menyelesaikan rangkaian listrik berikut dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, yang di mana terdapat 5 sumber. Nah, selanjutnya ada analitik KVL. Nah, di slide sebelumnya terdapat loop yang di mana sudah dikelompokkan. Di sini loop 1 dengan hasil 9,5 I1 min 2,5 I2 dikurangi 2 I4 sama dengan 12. Ini merupakan hasil dari penjumlahan dari resistor dan juga dan juga sumber tegangan yang diperoleh sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Oke, next. Nah, dari hasil tadi kita dapat menggunakan perhitungan matriks yang dimana di sini kami mengubahnya metrik tersebut menjadi bilangan pecahan bukan bilangan desimal, yang dimana 19/2 itu merupakan representasi dari 9,5 dan min 5/2 adalah presentasi dari 2,5, terus 7,7/2 merupakan 3,5, 31/2 merupakan 15,5. Nah, dari ini kita dapat dapat selesaikan R1 sama dengan 2R1/19 dan menghasilkan 1 min 5/19 min 4/19 dan seterusnya. Nah, hasil ini akan terus kita olah supaya mendapatkan matriks asli atau matriks yang memiliki bilangan diagonal 1, 1 dan lainnya 0 atau matriks atas. Oke, kita bisa next. Ini merupakan proses-prosesnya yang dimana kita untuk mencari matriks aslinya. Dan next, ini hanya perhitungan-perhitungan aja. Kalian bisa buktikan sendiri nanti perhitungan ini betul atau salah. Nah, oke, next sampai ke perhitungan terakhir. Nah, dari perhitungan terakhir ini kita bisa peroleh hasil. Nah, ini merupakan matriks identitas atau matriks aslinya, yaitu 24 1 2 2 per 2 2,075 11 dan yang kedua min 81 50 10 per 2,075 11, yang ketiga min 24 6 5 3 4 per 2,075 11, yang keempat 11724 per 2,075 11, yang kelima min 26 2 min 968 474 per 2,075 11 atau 0,116 dan seterusnya, min 3,92 dan seterusnya, min 1,188 dan seterusnya, min 0,538 dan seterusnya, min 4,6670 dan seterusnya. Nah,
variabel arus yang kita cari sudah kita dapatkan nilainya. Nah, namun demikian karena tidak ada arus yang bernilai negatif, maka arah arus dari gambar rangkaian sebelumnya diubah untuk yang nilainya arus negatif. Nah, arus arah arus setiap loop sesuai dengan hasil perhitungan adalah loop 1 yang searah dengan jarum jam, loop 2, 3, 4, dan 5 berlawanan dengan arah jarum jam. Dan itu berlawanan dengan loop yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya adalah penyelesaian dari pencarian nilai arus tersebut, namun dengan menggunakan metode komputasi. Yang pertama ada metode eliminasi Gauss, di mana untuk langkah pertama adalah inisiasi dari matriks dari SPL yang telah dibuat berdasarkan loop tadi. Kemudian dengan fungsi untuk metode eliminasi Gauss, di sini pada codingan eliminasi Gauss terdapat N sama dengan length B yang di mana digunakan untuk menentukan jumlah variabel baris yang ada. Kemudian ada AG sama dengan AB, itu digunakan untuk membuat augmented matrix dengan menggabungkan matriks A dan matriks B. Kemudian dalam metode eliminasi Gauss ini terdapat dua tahap. Yang pertama ada forward elimination, kemudian yang kedua ada back substitution. Dalam metode eliminasi Gauss ini, hasilnya adalah terdapat iterasi sebanyak 10, kemudian dengan waktu eksekusi sebanyak 0,035 sekian. Dan untuk hasil melalui eliminasi Gauss ini telah sama dengan perhitungan secara analitik. Boleh di next. Kemudian sama dengan Gauss tadi, untuk metode Gauss-Jordan, langkah pertama kita inisiasi terlebih dahulu, kemudian setiap baris dinormalisasi sehingga elemen diagonal menjadi satu atau menjadi matriks identitas. Di mana dalam langkah Gauss-Jordan ini hanya terdapat forward elimination. Dan di sini hasil dari metode komputasi eliminasi Gauss-Jordan adalah iterasi yang didapatkan sebanyak 20 dengan waktu eksekusi 0,02 sekian detik. Dan di sini hasil solusi nilainya juga sama. Kemudian untuk solusi komputasi dekomposisi LU, di sini terdapat fungsi LUA, di mana faktorisasi matriks A menjadi dua matriks. Yang pertama matriks L atau segitiga atas, dan, mohon maaf, matriks L atau segitiga bawah, dan matriks U atau matriks segitiga atas. Kemudian kita menginisiasi fungsi Y sama dengan L per B, untuk menyelesaikan sistem persamaan LY sama dengan B dengan forward substitution untuk mencari vektor Y. Kemudian X sama dengan U per Y digunakan untuk menyelesaikan UX sama dengan Y dengan back substitution sehingga didapatkan solusi X. Dan dengan dekomposisi LU ini, waktu eksekusi mencapai 0,0173 dan hasil juga sesuai dengan analisis. Boleh di next. Kemudian ada solusi komputasi dengan dekomposisi LU metode Kraut. Sama seperti sebelumnya, kita inisiasikan matriks A dan matriks B yang didefinisikan sebagai sistem persamaan AX sama dengan B. Kemudian di sini kita menentukan dimensi untuk matriks L dan U. Kemudian terdapat proses faktorisasi dengan metode Kraut, di mana loop utama kolom J dari 1 sampai N. Untuk setiap kolom J, elemen L, IJ dihitung dengan mengurangi kontribusi hasil perkalian dari baris sebelumnya, dari L, dan kolom sebelumnya dari U. Dan loop ini berjalan dari baris J sampai dengan N karena di bawah diagonal. Terus dari hasil simulasi untuk
mencari solusi melalui dekomposisi LU ini didapatkan waktu eksekusi 0,008 dan hasil masih sama dengan metode analitik. Selanjutnya, kemudian ini adalah solusi komputasi dengan dekomposisi QR atau metode Gram-Schmidt, di mana fungsi QR melakukan dekomposisi pada matriks A sehingga bisa diperoleh Q atau matriks ortonormal yang kolom-kolomnya merupakan basis ortonormal dari ruang kolom A. Kemudian R, matriks segitiga atas yang berisi koefisien-koefisien proyeksi dari kolom A ke basis ortonormal Q. Kemudian untuk penyelesaiannya menghitung proyeksi vektor B ke dalam ruang yang dibentuk oleh kolom-kolom Q dengan mengalihkan transpos Q dengan B. Yang selanjutnya menyelesaikan sistem persamaan segitiga atas Rx sama dengan Y menggunakan operator pembagian matriks, yaitu batch substitution. Dan dengan solusi komputasi dekomposisi QR metode Gram-Schmidt didapatkan waktu eksekusi sebesar 0,001 sekian detik dengan hasil yang masih sesuai dengan metode analitik. Dan yang terakhir adalah solusi komputasi dengan menggunakan metode dekomposisi SVD. Di sini untuk menyelesaikan sistem AX sama dengan B menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menghitung Y sama dengan U aksen kali B, yaitu B, proyeksi B ke basis ortonormal U. Kemudian menyelesaikan S dikali Z sama dengan Y dengan operator pembagian untuk mendapatkan Z. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu menghitung solusi X sama dengan B kali Z. Dan dengan metode dekomposisi SVD didapatkan waktu eksekusi sebesar 0,005 sekian detik. Dan hasil yang masih sama dengan metode analitik. Boleh di next. Nah, jadi dari percobaan melalui beberapa metode tersebut didapatkan perbandingan sebagai berikut. Metode dekomposisi QR memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dengan jumlah iterasi yang banyak, sehingga juga lebih detail. Sedangkan untuk metode yang paling tidak efisien yaitu eliminasi Gauss, karena waktu eksekusi yang cenderung lebih lama dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit, sehingga juga rentan terhadap error. Next. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwasanya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, efisiensi metode itu sangat bergantung pada jumlah iterasi dan waktu eksekusi. Dari tabel yang sudah dijelaskan, dekomposisi terbukti sebagai yang paling efisien dengan waktu eksekusi 0,0017 dan iterasinya itu 10. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk sistem uh, dengan ukuran yang kecil hingga menengah. Sedangkan meskipun Gauss itu sering dianggap cepat, ternyata waktu eksekusinya itu lebih lambat yaitu 0,35 detik meskipun jumlah iterasinya sama dengan dekomposisi LU. Gauss Jordan di sisi lain melakukan 20 iterasi dengan eksekusi yang lebih lama. Untuk metode yang lebih sederhana, QR Gram-Schmidt itu memiliki keunggulan dengan waktu eksekusi 0,00165 detik dan 15 iterasi sehingga lebih baik digunakan pada sistem yang kurang struktur. Sementara singular value dekomposisi menawarkan stabilitas yang tinggi tetapi kurang efisien karena telah membutuhkan 25 iterasi. Uh, dari hasil yang sudah yang sebelum-sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwasanya uh, jika kita mencari metode tercepat dan efisien, dekomposisi LU adalah pilihan terbaik. Sementara jika kita membutuhkan stabilitas lebih tinggi dengan untuk sistem dengan kondisi khusus, QR atau SVD lebih disarankan. Jadi pemilihan metode sangat bergantung pada kebutuhan spesifikasi dari sistem yang kita hadapi. Nah,
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.